Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Aulia Widodo dengan NPM akhir 005. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang memecahkan masalah-masalah negosiasi yang berat dalam mata kuliah negosiasi dakwah. Nah, untuk pendahuluannya dulu. Negosiasi berat atau hard negotiation merupakan situasi interaksi strategis yang ditandai oleh konflik kepentingan tertinggi, ketidakseimbangan kekuatan, tekanan, waktu emosi yang kuat, serta ancaman kegagalan yang signifikan. Dalam konteks organisasi, bisnis, sosial, maupun dakwah, negosiasi semacam ini sering muncul ketika masing-masing pihak memegang posisi keras atau positional bargaining dan sulit mencapai titik temu. Nah, selanjutnya ada karakteristik masalah dalam negosiasi berat. Yang pertama itu ada deadlock atau kebuntuan akibat posisi yang saling bertentangan. Yang kedua ada ketidakseimbangan kekuatan tawar atau power imbalance. Yang ketiga ada tekanan waktu yang disengaja sebagai taktik. Yang keempat ada manipulasi emosi dan intimidasi. Dan yang terakhir adalah kurangnya kepercayaan atau low trust antar pihak. Nah, selanjutnya prinsip dasar Roger Dawson dalam menghadapi negosiasi berat. Yang pertama adalah prinsip everything is negotiable. Dawson menegaskan bahwa tidak ada kondisi yang benar-benar final dalam negosiasi. Pernyataan ini sudah harga mati, sering kali merupakan taktik psikologis untuk melemahkan posisi lawan. Implikasi praktisnya itu negosiator harus selalu mengeksplorasi alternatif, asumsi tersembunyi, dan kemungkinan konsensi tidak langsung. Yang selanjutnya ada prinsip win-win melalui perluasan nilai atau expand the pie. Dalam negosiasi berat, fokus sempit pada satu isu sering memperparah sebuah konflik. Dawson menyarankan untuk memperluas ruangan negosiasi dengan menambahkan variabel baru. Contoh penerapannya, jika harga tidak dapat diturunkan, negosiator dapat mengusulkan konsesi berupa waktu, kualitas layanan, atau bentuk kerjasama jangka panjang. Jadi apabila kita tidak dapat menurunkan sebuah harganya, kita bisa mencari keuntungan-keuntungan lainnya dengan cara seperti tadi meminta kualitas layanan ataupun bentuk kerjasama lainnya yang bisa membuat kita untung dan tidak begitu rugi. Yang selanjutnya ada prinsip dasar Dawson dalam menghadapi negosiasi berat. Yang pertama adalah mengelola deadlock dengan teknik if then. Roger Dawson mengajarkan penggunaan pernyataan bersyarat untuk memecahkan kebuntuan. Contohnya, jika kami dapat menyetujui jadwal pembayaran yang lebih panjang, maka kami bersedia mempertimbangkan harga yang Anda ajukan. Teknik ini menjaga keseimbangan konsensi dan mencegah pihak lain mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, kita bisa mendapatkan keuntungan juga dan tidak hanya orang yang mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, tidak hanya orang yang untung, tapi kita juga bisa untung dengan melakukan hal ini. Selanjutnya ada strategi menghadapi tekanan dan taktik keras. Menghadapi tekanan waktu palsu. Dawson menjelaskan bahwa tekanan waktu seringkali bersifat buatan atau artificial deadline. Strateginya, yang pertama itu jangan terburu-buru dalam merespon. Harus tenang, harus sabar, dan kita jangan cepat-cepat ingin mengambil sebuah keputusan. Yang kedua adalah ajukan pertanyaan klarifikasi tentang konsekuensi nyata dari keterlambatan. Jadi harus menanyakan kembali dan mengklarifikasi kembali. Yang ketiga adalah tunjukkan kesiapan untuk menunda jika diperlukan. Jadi kita harus siap. Jadi seolah-olah kita siap apabila sebuah kesepakatan ini akan ditunda terlebih dahulu dan tidak akan langsung tekan kontrak di hari yang sama. Jadi kita harus siap dengan menunda. Walaupun sebenarnya kita tidak siap, tapi kita harus punya sikap untuk mengambil hal tersebut. Yang kedua adalah menangani intimidasi dan sikap yang agresif.
Negosiasi berat sering disertai sikap agresif untuk mengguncang emosi lawan. Pendekatan Dawson yang pertama adalah tetap tenang dan objektif. Karena ketika orang sedang emosi dan kita pun emosi, maka kita tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jadi, jalan keluarnya yaitu harus kita tenang. Mungkin ketika orang lainnya berusaha agresif atau mengintimidasi kita, kita harus tetap tenang dan harus tetap objektif terhadap tujuan yang akan kita capai. Yang kedua adalah alihkan pembahasan dari emosi ke data dan kepentingan. Jadi ketika dalam sebuah negosiasi sudah mulai panas dari kedua belah pihak atau sudah emosi, maka kita harus kembali lagi kepada data dan kepentingan kita. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan dan data yang kita perlukan. Karena dengan kita kembali membahas kepentingan dan data, maka orang juga akan mungkin lebih memikirkan kembali bahwa tujuan dari negosiasi itu adalah mencapai kesepakatan. Nah, yang terakhir adalah gunakan jeda atau pause sebagai alat kendali situasi. Mungkin jika sudah terlalu panas atau mungkin sudah hampir terjadi kekerasan maupun mungkin baku hantam, kita harus setidaknya menjeda. Menjeda di sini seperti kita meminta break, mungkin dengan kita break dan dengan minum ataupun dengan ngopi dulu, mungkin itu bisa kembali menetralkan atau meredakan dari sikap intimidasi atau agresif lawan kepada kita. Jadi kita harus kalau bisa kita meminta pause terhadap ketika negosiasi itu sudah sampai di puncaknya yang sudah tidak tertahankan lagi. Selanjutnya ada pengelolaan kekuatan tawar atau power balance. Roger Dawson membedakan kekuatan tawar menjadi yang pertama ada real power, yaitu alternatif, sumber daya, posisi, forma. Dan yang kedua ada perceived power, persepsi pihak lain terhadap kekuatan kita. Dalam banyak kasus, persepsi kekuatan lebih menentukan daripada kekuatan nyata. Strategi kuncinya adalah membangun alternatif terbaik atau batna secara diam-diam. Yang kedua, tidak mengungkapkan kebutuhan mendesak. Jadi kita tidak ba tidak baik atau tidak boleh mengungkapkan keinginan kita. Jadi kita tuh seakan-akan sangat butuh dia. Jadi ketika kita kehilangan dia, maka kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita jangan mengungkap kebutuhan bahwa kita itu sangat mendesak gitu. Yang selanjutnya ada menunjukkan kesiapan untuk berjalan menjauh jika kesempatan tidak adil. Jadi ketika kita mendapatkan harga ataupun mendapatkan sebuah hasil yang tidak memuaskan, kita harus siap untuk berhenti ataupun menjauh dari negosiasi ini. Jadi walaupun memang kita sebenarnya sangat butuh dan sangat perlu dalam hal negosiasi tersebut, tapi ketika sudah atau kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita dapatkan dan kita mendapatkan penawaran yang sangat tidak adil ataupun tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita harus siap untuk menjauh ataupun berhenti dalam negosiasi ini. Selanjutnya ada relevansi empiris dan kontekstual. Penelitian negosiasi modern menunjukkan bahwa pendekatan psikologis strategis ala Dawson masih relevan dan berbagai konteks kontemporer. Termasuk yang pertama adalah negosiasi organisasi dan manajemen konflik. Yang kedua adalah hubungan industrial. Yang ketiga mediasi sosial dan dakwah komunitas. Yang keempat ada negosiasi lintas budaya. Pendekatan ini selaras dengan teori integratif, negotiation, dan behavioral negotiation yang menekankan pentingnya persepsi, komunikasi, dan pengelolaan emosi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekarang akan saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Oke, masalah-masalah dalam negosiasi berat tidak dapat dipecahkan melalui tekanan balik atau kompromi sepihak. Berdasarkan teori Roger Dawson, efektif terletak pada penguasaan strategi psikologis, pengelolaan konsensi secara bersyarat, peningkatan nilai negosiasi, keempat, pengendalian emosi, dan persepsi kekuatan.
Dengan pendekatan sistematis dan strategis, negosiasi berat dapat diubah dari arena konflik menjadi sarana pencapaian kesepakatan yang rasional dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dan walau kekurangan dalam hal materi maupun dalam hal penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.